action let's go 저 건물을 찾으러 Cara penggunaan alat AAS dan ICP. Sudah tahukah kalian apa itu AAS dan ICP? AAS adalah Atomic Absorption Spectrophotometer, adalah alat yang digunakan untuk menentukan kandungan logam dengan kategori logam berat maupun logam ringan. Sedangkan ICP adalah teknik analisis yang digunakan untuk mendeteksi elemen kimia unsur logam. Ada juga cara penggunaan alat AAS. Ada beberapa langkah kerja AAS, yaitu yang pertama persiapkan sampel, yang kedua preparasi sampel. Jika sampel berupa padatan maka harus diubah menjadi bentuk larutan. Yang ketiga pengaturan alat AAS, yaitu menyalakan alat dan juga mengkalibrasi menggunakan larutan standar. Yang keempat penyiapan standar atau larutan standar. Yang kelima pengukuran. Sampel dimasukkan nanti akan berubah menjadi kabut. Kabut tersebut akan diantarkan ke dalam ruang bakar AAS dan unsur-unsur dalam sampel akan diuapkan, lalu mengamati absorpsi spektrofotometer atom. Setelah itu spektrofotometer atom yang akan menghitung intensitas cahaya yang akan diserap. Yang keenam yaitu analisis data. Gunakan data yang dihasilkan oleh AAS untuk membangun kurva kalibrasi berdasarkan respon alat, lalu tentukan konsentrasi unsur dalam sampel. Yang ketujuh yaitu kontrol kualitas. Lakukan pengontrolan kualitas seperti pengukuran ulang sampel atau penggunaan standar untuk memastikan hasil yang akurat. Yang kedelapan adalah pelaporan hasil. Yang kesembilan interpretasi hasil. Pastikan hasil analisis sesuai dengan tujuan analisis. Yang ke-10 adalah perawatan alat. Setelah selesai, matikan dengan benar dan lakukan perawatan rutin sesuai dengan panduan produsen. Berikut ini adalah gambar dari alat AAS. Selanjutnya adalah cara penggunaan alat ICP. Ada beberapa tahapan-tahapan untuk penggunaan alat ICP, yaitu yang pertama preparasi sampel, yang kedua nebulisasi, yang ketiga desolvasi atau volatilizasi, dan yang keempat ada atomisasi. Yang kelima ada eksitasi atau emisi, dan yang terakhir ada deteksi atau pemisahan. Selanjutnya adalah contoh gambar dari ICP atau inductively coupled plasma. Fungsi dari bagian alat AAS dan ICP OES. Fungsi AAS adalah untuk mengidentifikasi dan mengukur konsentrasi elemen logam dalam sampel cair atau padat. AAS menggunakan cahaya dari lampu atom yang sesuai dengan elemen yang diukur untuk mengetahui berapa banyak cahaya yang diserap oleh atom-atom elemen dalam sampel. Dengan demikian, AAS dapat menentukan jenis dan jumlah elemen logam dalam sampel dengan akurasi dan sensitivitas yang tinggi. Fungsi dari bagian alat AAS. Yang pertama, sumber cahaya, yaitu menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang spesifik yang sesuai dengan unsur yang diukur. Biasanya menggunakan lampu katode berongga atau HCl atau lampu elektrode tanpa kontak atau EDL. Yang kedua, atomizer. Fungsinya mengubah sampel menjadi atom bebas dengan cara pemanasan, biasanya menggunakan nyala api atau tungku grafit. Yang ketiga, monokromator. Memisahkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu dari cahaya lain yang tidak diinginkan, biasanya menggunakan prisma atau kisi difraksi. Yang keempat, detektor. Mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau diserap oleh atom dalam sampel, biasanya menggunakan fotodioda atau fotopenggama. Yang kelima, perekam. Mengubah sinyal listrik dari detektor menjadi nilai penyerapan atau konsentrasi, biasanya menggunakan komputer atau printer. Fungsi dari alat ICP adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur unsur-unsur spesifik dalam sampel. Prinsip dasarnya adalah emisi spontan dari foton atau ion yang tereksitasi. Instrumen ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk analisis logam dan penelitian lingkungan. Fungsi bagian dari alat ICP. Yang pertama, generator plasma, yaitu menghasilkan plasma ionisasi tinggi. Yang kedua, sistem optik. Setelah plasma menghasilkan sinar emisi dari unsur-unsur dalam sampel, lensa dan detektor digunakan untuk memfokuskan dan mengukur intensitas cahaya emisi pada panjang gelombang yang spesifik untuk setiap unsur. Yang ketiga yaitu torch atau obor.
terdiri dari 3 tabung kaca kuarsa konsentris. Obor ICP menghasilkan. Nah, selanjutnya troubleshooting dari alat atomic absorption spectral. Yang pertama, periksa jatuh daya, kedua verifikasi pasokan gas, ketiga periksa api atau tengku. Selanjutnya, bersihkan komponen optik, periksa lampu, pemeriksaan kalibrasi. Nah, yang ketujuh, periksa persiapan sampel, periksa nebulizer dan ruang semprot. Yang ke-9 dan ke-10, pemecahan masalah perangkat lunak, konsultasi dengan manual dan pabrikan. Nah, alat selanjutnya individually coupled plasma spectrum. Periksa satu daya, verifikasi pasokan gas, generator FRV, sistem pendingin, periksa obor, nebulizer, dan ruang semprot. Komponen optik, sistem pengenalan sampel, dan pemisahan masalah perangkat lunak, standar kalibrasi. Kalibrasi Atomic Absorption Spectrophotometry atau biasa disebut AAS. Selanjutnya ialah pendahuluan, yaitu spektrofotometer serapan atom atau SSA adalah suatu alat yang digunakan dalam metode analisis untuk penentuan unsur-unsur logam dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan absorbansi radiasi oleh atom bebas. Dan kalibrasi ialah menentukan perbedaan antara pembacaan alat ukur dengan dibandingkan nilai standar. Selanjutnya yaitu tujuan kalibrasi SSA. Tujuan kalibrasi spektrofotometer serapan atom atau SSA untuk mengetahui nilai perbedaan dari pembacaan alat dibandingkan dengan standar, sehingga dapat menjamin data yang valid. Kalibrasi merupakan bagian dari standar sistem mutu yang mengacu pada SNI. Untuk mengimplikasikan instrumen suatu laboratorium harus dikalibrasikan terhadap pembanding yang memiliki ketelusuran. Selanjutnya yaitu alat dan bahan untuk kalibrasi. Alat yang digunakan yaitu seperangkat alat spektrofotometer, lembu takar 10 dan 100 mili, timbangan analitik, kertas timbang, spatula, batang pengaduk, tabung reaksi, etiket, dan tisu. Dan bahan yang digunakan untuk kalibrasi adalah Aquades, CuSO4H2O, dan H2SO4 0,3 mol. Selanjutnya yaitu cara kerja kalibrasi. Yang pertama yaitu dengan pembuatan larutan standar, yang kedua dengan optimasi alat SSA, yang ketiga dengan penentuan sensitivitas atau presisi alat SSA, dan yang keempat yaitu penentuan daerah kerja SSA atau Useful Concentration Range atau biasa disebut UCR. Yang pertama yaitu pembuatan larutan standar Cu50 ppm dari CuSO5H2O dan CuSO45H2O, yaitu ditentukan dengan bobotnya yang diperlukan untuk membuat larutan 100 mili Cu50 ppm dan CuSO4H2O ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili, kurang lebih 50 mili. Air suling dimasukkan ke dalam labu ukur dan ditambahkan 5 mili HiSO 0,3 mol dan diaduk hingga CuSO4H2O benar-benar larut. Apabila tidak larut sempurna, perlu dilakukan pemanasan. Larutan diencairkan dengan air suling hingga tanda batas. Dan yang kedua yaitu optimasi alat SSA, yaitu dengan optimasi alat SSA dilakukan sesuai dengan operasional alat. Selanjutnya yaitu penentuan sensitivitas atau kepekaan dan presisi alat SSA. Cu2 ppm dibuat larutan dari larutan yang telah dibuat dan absorbansi larutan Cu diukur sebanyak 6 kali. Dan yang keempat yaitu penentuan daerah kerja SSA atau Useful Concentration Range atau biasa disebut UCR. Larutan Cu dibuat dengan konsentrasi 0,05 banding 10, 0,50 banding 1, 2 banding 3, 4 banding 6, dan 8 banding 10, dan 15 ppm, masing-masing sebanyak 10 mili. Absorbansi larutan tersebut diukur dengan alat SSA masing-masing sebanyak 3 kali. Rata-rata absorbansi dihitung tiap konsentrasi larutan Cu. Kurva garis lurus dibuat dari hubungan antara A versus C. A adalah absorbansi dan C adalah konsentrasi. Daerah kerja SSA dapat ditentukan. Ya, selanjutnya yaitu alat ICP. Inductively coupled plasma adalah alat yang dapat mendeteksi senyawa-senyawa logam dengan pembakaran menggunakan plasma. Plasma yang dihasilkan dari gas argon dan membakar sampel yang telah ternebulasi sehingga terjadi atomisasi dilanjutkan dengan ionisasi. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Inductively coupled plasma atomic atau optical emission spectrophotometry atau ICP digunakan untuk analisa unsur-unsur kimia secara simultan. Plasma ICP memecah senyawa kimia menjadi unsur-unsur penyusunnya yang selanjutnya dieksitasi oleh plasma berenergi tinggi sehingga memancarkan sinar. Spektrofotometer memisahkan panjang gelombang spesifik dari sinar yang dipancarkan oleh tiap-tiap unsur. Selanjutnya yaitu kalibrasi detektor.
Kalibrasi detektor dibutuhkan jika pertama, menggunakan alat untuk pertama kalinya. Yang kedua, membersihkan instalasi software. Yang ketiga, ketika alat yang akan dipindahkan. Yang keempat, ketika air dinginnya diganti. Yang kelima, ketika tidak ada sinyal. Kalibrasi detektor akan berhasil jika tidak ada lagi yang error. Berikut cari kalibrasinya. Yang pertama yaitu Tool Spectral Photometer Control Select Detector Calibration. Yang kedua yaitu pada plasma dilakukan pemanasan paling tidak selama 30 menit. Selanjutnya itu kalibrasi panjang gelombang. Kalibrasi panjang gelombang dibutuhkan jika 1. Menggunakan alat untuk pertama kalinya. 2. Dilakukan instalasi baru. 3. Dilakukan install ulang ke lokasi lain. 4. Alat dimatikan untuk waktunya lama. 5. Ketika panjang gelombang diubah. Berikut adalah cara kalibrasi panjang gelombang. Yang pertama, nyalakan plasma dan panaskan selama kurang lebih 30 menit. Dan yang kedua yaitu tekan tool spectrophotometer control select wavelength calibration. Baik, sesi penyampaian materi dari kalibrasi alat SSA atau ICP telah selesai. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.